Assalamualaikum. Tata kelola komite madrasah, panduan visual transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan berdasarkan Kep Dirjen Pendis nomor 3601 tahun 2024. Resmi dan terstruktur, bebas pungutan liar, berbasis gotong royong. Mengapa penggalangan dana diperlukan? Karena keterbatasan anggaran. APBN, APBD, dan BOP belum sepenuhnya menutupi seluruh kebutuhan peningkatan mutu pendidikan. Standar minimum hanya didanai APBN, APBD, atau BOP. Jadi memerlukan dukungan masyarakat untuk menuju madrasah berprestasi, peningkatan mutu dan kualitas. Untuk itu diperlukan peran strategis. Kemajuan tingkat nasional atau internasional tidak lepas dari dukungan pendanaan masyarakat. Syarat utama harus dilakukan secara benar, amanah, dan transparan serta akuntabel. 8 pilar penyangga integritas pendanaan yang memerlukan kepercayaan masyarakat. Yang pertama, gotong royong, partisipasi aktif bersama. Yang kedua, transparan, akses informasi terbuka luas. 3, akuntabel, setiap rupiah dipertanggungjawabkan. 4, efisien dan efektif, tepat sasaran sesuai rencana. 5, partisipasi, pelibatan dalam keputusan. 6, sukarela, tanpa kewajiban, paksaan, atau tekanan. Berikutnya, keadilan, sesuai kemampuan finansial masing-masing. 8, nirlaba, sisa dana untuk mutu layanan bukan profit. Segitiga keseimbangan tata kelola. Yang pertama, madrasah merupakan penyelenggara, tugas menyusun evaluasi diri dan merancang kebutuhan program RKAM, tidak boleh memungut dana langsung. Untuk Kemenak selaku pembina ataupun pengawas, tugasnya melakukan pembinaan berkala, mediasi konflik, dan pengawasan manajerial. Komite yang merupakan representasi masyarakat, tugasnya membahas RKAM, menggalang dana secara sukarela, mengawasi pembelanjaan. RKAM, denah induk sebelum penggalangan. Yang pertama, input, yaitu EDM. Kepala madrasah, guru, komite, dan pengawas mengevaluasi kelemahan dan kebutuhan saat ini. 2, perancangan RKAM. Madrasah menyusun rencana program, kegiatan, dan kebutuhan biaya yang tidak tercover APBN. 3, output, forum rapat komite. RKAM dipresentasikan kepada orang tua atau wali untuk dibahas, diberi masukan, dan disepakati. Tidak ada penggalangan dana komite untuk program yang tidak tercantum dan disepakati di dalam RKAM. Alur legalitas kesepakatan pendanaan. Yang pertama, undangan. Ketua komite mengundang seluruh orang tua atau wali murid secara resmi. Fase yang kedua, pemaparan. Kepala madrasah mempresentasikan RKAM dan proposal kebutuhan. Fase 3, konsultasi. Orang tua memberikan masukan, saran, dan pertimbangan. Fase keempat, penetapan. Skema besaran sumbangan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Fase 5, legitimasi, penandatanganan berita acara persetujuan dan dokumen pendukung berupa daftar hadir dan notulen. Anatomi sumbangan sukarela tanpa paksaan, berdasarkan kemampuan. Angka sumbangan tidak diseragamkan atau dipukul rata, melainkan berdasarkan kesanggupan ekonomi individu. Tanpa paksaan, ditegaskan komitmen sungguh-sungguh, ikhlas, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Hak menolak, memberikan ruang eksplisit bagi orang tua untuk memberikan persetujuan atau tidak setuju tanpa sanksi akademis. Sumbangan adalah kesepakatan sukarela, bukan pungutan. Peta sumber daya pendidikan komite. Sumber daya pendidikan bentuknya berupa dana, bisa uang tunai atau transfer, barang dan jasa berupa material bangunan, peralatan, tenaga ahli atau narasumber, dibuktikan dengan bukti serah terima. Untuk sumber utama dari orang tua atau wali berupa sumbangan sukarela dari pemerintah atau Pemda, bantuan instansi dari dunia usaha, CSR atau Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan, pelaku usaha, badan usaha, lembaga non-pemerintah, yayasan, NGO. NGO itu non-government organization. Ini organisasi nirlaba atau LSM. Zona waktu penggalangan dana, red zone, yang tidak boleh selama proses PPDB dilarang keras. Penggalangan dana komite tidak boleh dilakukan selama masa penerimaan peserta didik baru atau PSBB, penerimaan siswa baru, untuk mencegah konflik kepentingan dan diskriminasi akses. Green zone yang boleh awal tahun pelajaran, ini sangat diutamakan, dilakukan setelah RKAM disepakati guna memastikan kecukupan dana sepanjang tahun pelajaran sesuai kebutuhan pembiayaan. Kuadran pemanfaatan dana operasional madrasah untuk gaji guru dan tenaga kependidikan non-ASN, untuk belanja kebutuhan KBM dan pemeliharaan aset rutin. Peningkatan mutu, honor instruktur atau narasumber, transportasi atau akomodasi ekstra di luar jam belajar, pengembangan potensi siswa. Sarana prasarana, pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas, lab, rumah ibadah, toilet, sarana olahraga, dan media pembelajaran. Operasional komite, kebutuhan administrasi atau ATK, konsumsi rapat orang tua, dan transportasi tugas komite. Tidak boleh tumpang tindih dengan APBN, APBD, atau BOP. Mekanisme berlapis pencairan dana. Yang pertama, permohonan oleh kepala madrasah mengajukan permohonan pencairan berdasarkan RKAM kepada komite. 2. Verifikasi oleh komite madrasah, memverifikasi bukti pengeluaran dan memastikan kesesuaiannya mutlak dengan RKAM. Verifikasi atau komite madrasah memverifikasi bukti pengeluaran dan memastikan kesesuaiannya mutlak dengan RKAM. Persetujuan, ini ketua komite, memberi lampu hijau atau approval setelah verifikasi valid. Keempat, eksekusi oleh bendahara komite, melakukan pembayaran atau pencairan dana disertai bukti kwitansi yang sah. Pertanggungjawaban maksimal 1 bulan jika dibelanjakan madrasah atau 2 minggu jika dibelanjakan komite. Matriks kewenangan tata kelola. Kepala madrasah perannya adalah perencana dan pengguna. Kewenangannya adalah menyusun RKAM, memaparkan program, mengajukan pencairan, melapor
Ketua komite menyetujui dan mengawasi. Detail kewenangannya adalah mengundang rapat, menetapkan kesepakatan, menyetujui pencairan dana, menandatangani laporan akhir. Bendahara komite sebagai eksekutor keuangan menyimpan dana, memegang bukti kwitansi, mencairkan dana atas persetujuan ketua. Orang tua atau wali murid sebagai kontributor dan penilai memberi masukan RKAM, menentukan kesediaan sumbangan, mengakses laporan transparansi. Standar pelaporan terbuka. Bentuk laporannya, laporan pertanggungjawaban wajib terdiri dari 2 komponen. Yang pertama laporan kegiatan, ini narasi, target, hasil, dan yang kedua adalah laporan keuangan, berisi tabel penerimaan dan pengeluaran rinci. Otorisasi dan bukti harus ditandatangani oleh ketua komite dan bendahara, diketahui kepala madrasah, serta dilampiri kwitansi, nota, dan faktur sah. Distribusi dan akses. Laporan harus disampaikan kepada orang tua via surat resmi atau rapat. Pengurus wajib membuka akses informasi seluas-luasnya. Ini merupakan asas transparan. Tanpa tangga pengawasan dan resolusi masalah. Yang pertama, mediasi lokal. Kemenak kabupaten atau kota atau Kasipenma serta pengawas ini melakukan pembinaan berkala, mediasi awal, dan fasilitas penyelesaian keluhan terkait pengelolaan dana. Kedua, eskalasi wilayah, Kanwil Kemenak Provinsi. Ini intervensi jika mediasi tingkat kabupaten atau kota tidak berhasil menyelesaikan masalah. Yang ketiga, audit nasional. APIP Inspektorat Jenderal, audit resmi dan investigasi atas dugaan pelanggaran integritas pengelolaan dana. Ini merupakan jalur eskalasi pelaporan. Kelengkapan dokumen akuntabilitas, audit checklist, dokumen perencanaan yaitu evaluasi diri madrasah dan dokumen cetak RKAM, dokumen rapat, surat undangan resmi, daftar hadir orang tua, notulen, foto, dokumen legitimasi, berita acara persetujuan ditandangani ketua dan perwakilan, dokumen individu, surat pernyataan kesediaan sumbangan oleh orang tua, dokumen eksekusi, proposal, kwitansi nota pencairan, perjanjian kerjasama, dokumen pelaporan, ini laporan akhir, kegiatan dan keuangan yang dapat diakses publik. Sistem yang baik melindungi niat yang baik. Mari bangun madrasah yang unggul dan berintegritas. Bismillah. Wassalam.